Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam belajar bersama kelas 2 Asyik. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks ceramah. Sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, sebelumnya kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Dan yang kedua yaitu 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam teks ceramah. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah melihat seseorang yang sedang berbicara di depan orang banyak, bukan? Nah, yang pertama, ketika pengajian atau kajian bidang tertentu, itu namanya ceramah. Yang kedua, ketika sholat Jumat bagi yang laki-laki, itu namanya khutbah. Dan yang ketiga, ketika ada acara resmi dan salah seorang menyampaikan gagasan, itu biasa disebut dengan pidato. Nah, ketiga kegiatan tadi sama-sama merupakan keterampilan berbicara dengan tujuan yang sama, yaitu yang pertama menyampaikan pikiran, yang kedua menyampaikan gagasan, yang ketiga menyampaikan informasi, dan yang keempat bersifat persuasif atau mengajak. Kemudian, perbedaan dari ketiganya yaitu terletak pada topik yang disajikan karena memiliki ciri khas masing-masing. Lalu, jika begitu, apa itu ceramah? Apa ya ceramah itu? Mari kita lihat bersama. Ya, ceramah adalah suatu kegiatan menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang yang mendengar ceramah mengetahui dan memperoleh sesuatu yang berharga dari sisi ceramah yang disampaikan. Kemudian, jenis ceramah itu ada dua. Yang pertama adalah ceramah umum, dan yang kedua adalah ceramah khusus. Pada ceramah umum adalah penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberi nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Ceramah umum bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun dan materi tidak ditentukan secara khusus. Sedangkan perbandingannya dengan yang kedua yaitu ceramah khusus, yaitu kalau pada ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberi nasihat-nasihat kepada hal yang tertentu dan bersifat khusus baik dari segi materi maupun yang lainnya. Selanjutnya, ada berbagai jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupannya masing-masing. Lalu, ini adalah contoh teks ceramah. Mari kita simak bersama. Selamat pagi murid-muridku yang saya kasihi serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui, lingkungan sekitar kita menjadi cerminan budaya sekolah kita. Sangat tidak enak apabila lingkungan di sekitar kita ini tidak tidak enak dipandang dan tidak nyaman lagi. Apalagi sekolah ini sudah jadi rumah kedua kita yang setiap hari kita datangi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah yang nyaman dan sejuk akan meningkatkan konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kita pun jadi bisa berkontribusi terhadap penciptaan budaya yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan agar murid-murid dan rekan-rekan guru sekalian bisa tetap menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan sekolah kita. Setiap kelas harus berkontribusi menyumbangkan 2 pohon lalu merawatnya dan juga 1 tong sampah di setiap depan kelas. Kemudian, setiap hari harus dibuat jadwal piket untuk membersihkan kelas dan taman di depan kelas. Jangan lupa juga untuk membuang sampah pada tempatnya karena dengan begini, tong sampah sudah tersedia banyak dan tidak ada alasan lagi untuk malas membuang tempat sampah membuang sampah ke tempatnya. Semoga dengan cara ini kita bisa bergotong royong untuk sama-sama memelihara lingkungan yang bersih dan sejuk. Harapan saya adalah dengan tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama ini,
pada akhirnya bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan sekolah, bahkan lingkungan daerah sekitar kita. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mari kita bersama-sama memelihara lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman. Nah, itu tadi adalah contoh teks ceramah. Maka, kesimpulannya adalah ceramah dilakukan dengan berbagai tujuan, tetapi semuanya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ada ceramah keagamaan, ada ceramah motivasi, ada ceramah penyuluhan, ada ceramah ekonomi, dan sebagainya. Ceramah dilakukan oleh orang yang ahli di bidang yang disampaikan. Pada ceramah keagamaan, maka disampaikan oleh yang ahli pada bidang agama. Pada ceramah motivasi, maka disampaikan oleh orang yang ahli di bidang motivasi. Pada ceramah penyuluhan, maka disampaikan oleh orang yang ahli pada penyuluhan. Pada ceramah ekonomi pun juga sama, disampaikan pada orang yang ahli pada bidang ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya.